itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu Ana tukang hajar. Tukang hajarnya Ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan Ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seperti yang kita sudah bayangkan bersama, bahwa pasti satu persatu tidak akan bisa menahan diri, menahan emosinya. Tak kala Guru Gembul mau roasting satu persatu apa yang menjadi aib atau kelakuan-kelakuan busuk daripada oknum-oknum Kelam Balawi. Di antaranya itu adalah Bung Rizik Syihab, Hanif Alatas maupun Bahar Smaiq. Kali ini terbaru dari Bahar Smaiq memberikan klarifikasi di medianya atau di media sosialnya ya, di YouTube-nya, di mana dia menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu adalah sesuatu yang menurutnya, karena dia tidak memahami tugasnya Habib Bahar. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejak kapan misalnya ada masyarakat sipil ditugaskan untuk berperilaku barbar, memukuli orang-orang yang bertindak kriminal? Atau jangan-jangan memang ini tugas khusus dari Robi Ta'alawiyah untuk Bahar Smaiq, untuk menertibkan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai habaib. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar, yang kita tahu bahwa yang berhak untuk itu sebenarnya adalah pihak kepolisian Republik Indonesia. Memang ini negaramu, sehingga kamu mampu atau bisa bertindak apa saja di negeri ini karena gelarmu sebagai cucu Rasulullah. Saya kira ini yang menjadi masalah besar bagi kaum Bahar. Yang kedua, narasimu juga memberikan gambaran bagi kita semua bahwa kalian memang ini karena merasa sebagai cucu Rasulullah sehingga seenaknya saja berbuat apa saja, dan mungkin Anda merasa mungkin tidak akan ditindaki oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian menjadi bulan-bulanan dan bahkan ditahan. Dan pada saat dalam persidangan, Anda pun juga offside sebenarnya. Kenapa saya mengatakan offside? Karena mencoba menyepadankan diri Anda dengan Husain yang memang cucu Rasulullah, dan itu jelas sekali karena masih bisa diketahui oleh banyak orang bahwa dia adalah anak daripada Baginda Ali yang merupakan suami dari Fatimah Zahra. Sementara kamu sampai hari ini juga nasabmu tidak jelas, dan kamu sendiri berkali-kali blunder di dalam menyebutkan urutan sisilahmu. Nah, saya kira itu fakta yang tidak bisa kau pungkiri, Bahar. Nah, ini coba kita simak bagaimana Bahar mengglorifikasi apa yang menjadi tindak tanduknya selama ini dan menganggap bahwa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu sesuatu yang menurutnya tidak benar. Ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk, maka orang berakal dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap Ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya Ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang Ana, urusan sama Ana yang dianggap kontroversial, ya Ana aja. Dan perlu Ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus Ana itu Ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu Ana tukang hajar. Tukang hajarnya Ana.
Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika ana hajar itu orang yang ngaku Habib, 2 orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa saya? Oh iya, nak. Iya saya. Baca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya, tapi orang yang udah punya anak dia udah nikah kok, jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW, terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadu man lam yaghfir walau tarfat ain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin.